Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar pelajaran sains kembali. Sebelum kita mulai, silahkan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Kita berdoa, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh ya, hari ini kita melanjutkan materi tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Kemarin pernah kita bahas ya, kalau dalam sepiring nasi waktu sarapan di pagi hari, kita makan di dapur, kita bisa tidak hanya sekedar nasi, tapi juga makan lauknya juga. Jadi ada protein yang direpresentasikan, diwakili sama tahu, tempe, atau telur. Ada lemak yang diwakili sama daging, sama ada karbohidrat itu sendiri yang diwakili sama nasi. Nah, kira-kira setelah masuk ke dalam mulut, itu apa yang akan terjadi? Ya, ada yang tahu apa yang akan terjadi? Kira-kira gimana makanan setelah masuk ke dalam mulut, apa yang akan diproses, apa yang dilakukan oleh tubuh kita? Ya apa kan? Ya, pasti akan dicerna, seperti itu ya. Bagaimana kita bisa kenyang? Terus ketika telat makan, kita merasa lapar, seperti itu ya. Jadi ini penting bagi kesehatan. Tidak makan bisa selain lapar berujung pada sakit. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita akan mendalami hal itu, gitu ya. Ada beberapa hal di sini yang nanti akan kita bahas, gitu ya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi nama-nama organ. Jadi dalam tubuh kita ini yang bekerja untuk memproses makanan itu organnya apa saja. Lalu menceritakan alur makanan itu jalan dari mulut itu kemana selanjutnya, organnya apa saja secara berurutan. Itu tujuan kedua. Tujuan ketiga adalah di setiap pos itu apa yang dilakukan oleh organ itu pada makanan. Di lambung makanannya diapakan, seperti itu ya. Lalu di usus makanan akan diproses seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu terakhir adalah enzim. Sudah sering kita dengar enzim. Nah, nanti gimana enzim ini mencerna makanan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya Ustadz ingin dalam belajar ini nanti secara berkelompok gitu ya. Jadi bagaimana seharusnya belajar yang nanti itu supaya kalian bisa memperdalam. Nah, baiknya kita lakukan secara berkelompok. Nah, karena ini secara susunan meja sudah berbentuk U, maka Ustadz tentukan untuk kelompoknya nanti kelompok pertama adalah sisi yang sebelah barat, lalu kelompok kedua sisi yang sebelah utara, dan kelompok ketiga adalah sisi yang sebelah timur. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Jadi nanti kelompok ini akan berdiskusi, dan ketika elaborasi memperdalam nanti kita akan memainkan games ya. Apa gamesnya? Rubik Games Turnamen. Kita bermain games menggunakan Rubik, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah di sini Ustadz punya video yang menjelaskan secara singkat bagaimana sistem pencernaan
bekerja. Jadi silahkan disimak. Oke, jadi itu tadi adalah video yang menjelaskan tentang bagaimana sistem pencernaan itu bekerja. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah dari video itu apa yang bisa kita tangkap gitu ya. Ya, coba apa yang terjadi pada makanan ketika di lambung? Sekilas setelah melihat video tadi. Oke, menggunakan enzim. Ya, apa perbedaan pemrosesan makanan di usus halus dengan di usus besar? Di usus halus itu mencerna protein. Kalau di usus besar itu menyerap air. Ya, jadi secara sekilas gitu ya, dari tayangan video tadi, ya, kita bisa mendapatkan bahwa apa? Bahwa di lambung, di usus halus, di usus besar, gitu ya, terjadi proses pencernaan. Nah, sekarang mari kita eksplorasi. Jadi gimana itu ya? Jadi apa itu sistem pencernaan? Ya, sistem yang mencah makanan menjadi nutrisi. Jadi makanan yang utuh, nasi dipecah sampai bisa diserap oleh usus. Ya, bertanggung jawab atas pencernaan, penyerapan nutrisi, dan eliminasi. Eliminasi sisanya dikeluarkan lewat anus. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya organ utama sistem pencernaan. Jadi ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, dan terakhir rektum dan anus. Ya. Nah, secara visual digambarkan seperti ini. Oke? Jadi mulai dari mulut, kerongkongan, terus lambung, usus halus, usus besar, lalu anus. Ya. Jadi itu terpadu menjadi satu, menjadikan proses pencernaan berjalan. Gitu ya. Di mulut makanan dikunyah oleh gigi, secara mekanis dihancurkan. Setelah hancur ada kelenjar air liur. Jadi mengeluarkan air liur yang mengandung enzim, ya. Enzim apa? Enzim petialin. Ya. Sudah hancur dan terkena enzim, maka selanjutnya apa? Nah, ini ya enzimnya. Jadi enzim petialin mengubah pati atau karbohidrat menjadi maltosa atau gula sederhana. Enzim yang ada di air liur dihasilkan oleh kelenjar ludah. Masuk ke lambung. Sebelumnya di esofagus ya. Esofagus nanti didorong oleh otot secara peristaltik masuk ke lambung. Di lambung ini ada asamnya, HCl. Nah, dihancurkan ya, dilumat, direndam dengan HCl, lalu diaduk secara mekanik sama otot lambung. Selain dihancurkan, nah itu nanti diberi enzim, terutama untuk protein. Jadi pepsin, renin ini untuk protein, dan lipase, lemak. Ya, makanan yang sifatnya lemak di lambung kena. Sudah halus. Ya, ini adalah tabulasi dari enzimnya ya. Jadi pepsin, protein menjadi pepton. Renin, kasein menjadi gumpalan kasein. Lipase, lemak ya, menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu asam lambung mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsinnya ke sini untuk mengubah protein. Ya. Itu di lambung. Masuk ke usus halus, ya. Loh kok ada hati? Karena hati juga berperan serta menghasilkan getah empedu seperti itu ya. Untuk apa? Untuk emulsi lemak. Kita ngomong, usus halus itu bagiannya ada 3. Duodenum, jejunum, dan ileum. Ya.
ini, yang ini duodenum. Pendek ini ya. Duodenum ini nempel sama saluran yang dia itu dilewatin pankreas, enzimnya pankreas, dan kantong empedu. Jadi saluran itu kemasukan getah empedu dan enzim dari pankreas, lalu disemprotkan ke duodenum, makanan yang masuk ke duodenum. Ya. Lalu jejunum, nah, di bawahnya, nah, jejunum. Nah, jejunum ini lewat secara peristaltik, didorong sama otot, ya, bergerak sambil mengalami proses penyerapan, gitu ya, menyerap sebagian besar nutrisi, ya. Waktu sakit diinfus masuk ke pembuluh darah makanan, langsung. Kalau normal makanannya setelah dicerna masuknya lewat jejunum. Ileum, nah, di bagian bawah, bagian akhir dari usus halus. Jadi ileum ini menyerap sisa yang belum sempat keserap di jejunum. Ya, seperti vitamin B12, garam empedu, ya, menghantarkan sisa makanan ke usus besar. Nah, ini ya, enzimnya amilase, ya, pati atau karbohidrat, tripsin, protein yang sederhana, pepton tadi dipecah dari asam amino, ya, lalu menjadi polipeptida, lalu lipase, pankreas untuk lemak, ya, dirubah menjadi asam lemak dan gliserol, dan enzim di dinding usus. Jadi tidak hanya dari pankreas ya, dindingnya usus itu juga mengeluarkan enzim, maltase, sukrase, laktase, dan peptidase. Masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini airnya diserap, elektrolit diserap. Ya. Lalu membentuk feses. Lalu bakteri yang ada di sana membantu fermentasi, pembusukan. Ya. Selain itu dia menghasilkan vitamin seperti vitamin K. Rektum, ya, sudah diserap, kering. Nah, ada tandonnya. Nah, mandek di situ dulu. Nah, sampai kuat menahan, gitu ya. Oh, masih kuat. Tambahin makan lagi, masih kuat. Rektumnya penuh, gitu ya. Sampai tidak kuat. Nah, lari kamar mandi, lalu keluar lewat anus, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya adalah proses defekasi, pengeluaran kotoran melalui anus, ya. Nah, ringkasannya seperti ini. Ada pencernaan itu secara mekanis, pakai otot, pakai gigi, ya, diaduk, dikunyah. Kimiawi pakai enzim, pakai HCl, gitu ya. Lalu penyerapan nutrisi, ya, ada villi, tadi di video ada lihat villi, ya, itu tempat masuk ke pembuluh darah. Letaknya di usus. Lalu penyerapan air, airnya diserap biar kering, gitu ya. Lalu pengeluaran feses. Oke, pentingnya sistem pencernaan, ya, menyediakan nutrisi untuk energi pertumbuhan dan perbaikan sel, keseimbangan cairan tubuh dan kesehatan pencernaan. Ketika kita makan, maka dari mana energinya? Dari proses pencernaan, seperti itu. Dan ini kesimpulannya. Selanjutnya adalah permainan. Nah, gitu ya, permainan. Ya. Jadi di sini ada 3 kelompok. Maka Ustadz bagikan di sini ya. Ini LKPD untuk berdiskusi. Satu kelompok, satu LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Nah, seperti itu. Ditulis nama lengkap setiap anggota kelompoknya. Di situ ada daftar titik-titik nama anggota. Silahkan. Sambil Ustadz jelaskan aturan mainnya. Setiap tim akan bermain dalam permainan Rubik, ya. Jadi dalam permainan tersebut setiap tim nanti mengirim satu perwakilan, gitu ya, untuk bertanding. Dan pertandingan akan dilakukan antar 2 tim, 2-2, gitu ya. Permainannya 2-2. Ya, 2 Rubik. Di sini Ustadz sudah bawa 3 Rubik, 1 sebagai cadangan, gitu ya. Permainan dilakukan bergiliran 2 kelompok. Yang kalah akan Ustadz kasih pertanyaan. Tim yang menang akan Ustadz beri poin, 5 poin. Ya, tim yang menang juga akan mendapatkan permen setiap permainan. Oke, sudah diisi nama anggota kelompoknya.
Nah, selanjutnya kelompok 2 dan kelompok 3 perwakilannya. Kelompok 1 mengacak. Ayo, silakan. Mana perwakilannya? Ayo gunting batu kertas. Oke, tunggu, lurus berdirinya. Satu, mana? Sudah? Oke, yang menang siapa? Yang menang? Oh, memilih yang mana? Oke, saya pegangin ya. Oke, tangan di belakang. Ya, saling berhadapan. Oke, hitung mundur. 3, 2, 1. Yang sudah selesai, angkat tangan ke atas nanti. Angkat rubitnya ke atas. Sambil angkat tangan. Oke. Pemenangnya adalah kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ambil 2 permen. Kelompok 3 siap-siap di sana. Tunjukkan mana pankreas dan sebutkan fungsinya. Pankreas yang mana? Oke. Sebutkan fungsinya. Boleh dibantu kelompoknya? Fungsinya pankreas? Berbagai jenis enzim. Ayo, enzim apa saja? Lipase, terus sebutin yang keras. Ya. Tripsin, amilase. Oke. Lipase, tripsin, dan amilase. Ya, jadi pankreas menghasilkan enzim lipase, tripsin, dan amilase. Dengarkan yang lain. Perhatikan. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Yang kedua, tunjukkan mana kantong empedu dan apa fungsinya. Oke. Itu kantong empedu, benar. Apa fungsinya? Kelompoknya membantu, apa fungsinya empedu? Kantong empedu menyimpan cairan empedu. Nah, gitu ya. Oke. Oke, cukup duduk perwakilan kelompok 3. Oke. Kita lanjut ya. Perwakilan kelompok 3 dengan kelompok 1. Silakan maju. Silakan. Yang mengajak kelompok 2. Ya, berdiri di tengah. Oke. Yang mana? Gunting batu kertas? Yang mana? Oke. Kita hitung mundur, persiapan. 3, 2, 1. Kelompok yang ada di kursi, yang duduk, silakan diselesaikan diskusi. LKPD-nya, ayo. LKPD-nya silakan diselesaikan. Oke. Pemenangnya kelompok 3, akhirnya, gitu ya. Oke, cukup. Oke, akhirnya kelompok 3. Kelompok 3, ambil dong. Ambil 2. Oke, kita catat dulu poinnya. Kelompok 3 dapat 5 poin. Oke, yang lainnya perhatikan. Pertanyaan untuk yang kalah. Pertanyaan untuk yang kalah. Tunjukkan di mana saja enzim amilase dihasilkan dan apa gunanya enzim amilase. Ayo, silakan. Organnya mana aja yang menghasilkan enzim amilase?
Dan fungsinya apa saja? Dibantu timnya. Timnya dibantu. Ayo. Amilase, diklik. Benar. Ya. Ini apa ini? Namanya kelompok 1. Kelenjar ludah menghasilkan apa? Menghasilkan air liur. Iya, mengandung enzim, benar ya. Mengandung enzim. Enzimnya apa? Amilase. Oke, selain di mulut di mana lagi dihasilkan enzim amilase? Ayo, di mana lagi? Ditunjuk organnya. Pankreas, benar ya. Jadi amilase dihasilkan di pankreas juga, gitu ya. Letaknya disemprotkan nanti di mana enzimnya? Di duodenum, di usus halus. Sekarang apa fungsinya enzim amilase kelompok 1? Menguraikan amilium menjadi disakarida berdosa. Menguraikan amilum menjadi disakarida atau maltosa, benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan di mana saja enzim lipase dihasilkan. Nah, ayo, lipase di mana aja dihasilkan? Ayo, ditunjuk organnya. Pankreas. Selain di pankreas, di mana lagi ya dihasilkan enzim lipase? Ya. Jadi sebagian kecil ya, ada lipase gastrik, tapi sebagian kecil ya, sebagian kecil. Fokusnya itu nanti lipase itu di pankreas memang, di duodenum, gitu ya. Apa fungsinya sekarang? Lipase. Menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, benar? Ya, paham ya yang lainnya? Oke, cukup. Sekarang duduk. Ya, jadi itu tadi adalah permainan kita, gitu ya. Kalian telah mempelajari bagaimana organ-organ itu membentuk sistem pencernaan, namanya apa saja, urutannya dari mana, dari mulut ke anus itu lewat mana saja. Terus habis itu fungsinya organ-organ itu apa saja, ya lambung apa fungsinya, usus apa fungsinya. Lalu kalian juga telah belajar enzim-enzim. Jadi enzim untuk mencerna pati atau amilum atau karbohidrat itu apa, di mana produsennya, yang produksinya, gitu ya. Nah, dari sini Ustadz pengen tahu gitu ya, dari permainan dan simulasi 3 dimensi ini ya, apa menurut kalian yang menarik, yang kalian dapatkan, gitu ya. Angkat tangan. Ya, yang keras. Gimana? Soalnya rektum itu bisa menyimpan apa feses, kayak saat lambung menyimpan makanan bisa dicerna, ya gitu. Lalu ada lagi yang lain yang mungkin lebih menarik dari sekedar rektum. Ada lagi enggak yang membuat kalian menarik? Oh, ternyata seperti itu gitu. Oh, ternyata gitu ya gitu. Apa? Ada enggak? Ali. Apa Ali yang kira-kira sistem pencernaan tuh ternyata nggak segampang yang kita rasakan. Kalau di dalam tubuh tuh ternyata lebih sulit. ternyata lebih kompleks? Ya, lebih rumit. Lebih rumit. Ya. Jadi sistem pencernaan ternyata lebih rumit. Nah, seperti itu ya. Allah ciptakan kita dengan kemampuan mencerna makanan, ternyata organ penyusunnya bekerja begitu rumitnya. Seperti itu ya. Kecanggihan yang ada masih kalah canggih dengan yang Allah ciptakan dalam tubuh kita. Nah, seperti itu ya. Jadi dari refleksi barusan itu ya, Ustadz harapkan
semuanya antusias seperti itu ya, mendapatkan ilmu yang baru. Nah, sekarang Ustadz ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian. Ya, di sini ada tes. Nah, tes ini dikerjakan secara individu. Gitu ya. Ustadz bagikan 2 lembar itu 1 orang. Ya, 2 lembar itu 1 orang. Dikasih nama dan langsung dikerjakan. Semua sudah dapat? Ada yang belum dapat? Bisa langsung dikerjakan dan silakan diberi nama. Oke, bisa dikumpulkan, silakan. Waktunya habis. Dikumpulkan, selesai tidak selesai? Silakan. Urut, ya. Sudah semuanya? Oke. Tadi yang dahulu Ustadz review singkat gitu ya. Dan ternyata ada beberapa yang tidak fokus gitu ya. Ada beberapa yang nomor 2 tidak dikerjakan. Yang menuliskan nomor gambar secara urut. Nah, urut sesuai urutan dari mulut sampai anus. Ada yang tidak mengerjakan, gitu ya. Nah, intinya ketika mengerjakan, upayakan fokus ya. Upayakan fokus untuk mengerjakan. Dan yang sudah mengerjakan, Ustadz review juga sudah urut mengerjakannya. Lalu dari segi enzim ya, nanti bisa di review lagi ya, di catatannya dan di LKPD-nya itu ya, supaya lebih paham lagi. Misalkan untuk protein itu di lambung dipecah sama pepsin. Pepsinnya itu terlebih dahulu diaktifkan oleh HCl. Jadi apa yang diaktifkan? Pepsinogen. Jadi pepsinogen kena HCl, jadi pepsin. Pepsinnya mecah protein, jadi pepton. Ya, nanti diproses lagi selanjutnya. Pelajaran berharganya adalah, jadi kalau dalam satu tim itu ya harus saling bahu membahu, gitu ya. Mungkin ada yang jago Rubiknya, ya. Tapi ada juga yang jago dalam menjawab, ya. Jadi bahu membahu ya, satu tim itu ada yang mungkin jadi striker, ada yang mungkin jadi defender, ada yang mungkin jadi goalkeeper, ya. Terus apalagi ketika memilih perwakilan untuk maju ke depan itu harus diputuskan dengan matang, gitu ya. Kenapa? Itu yang menentukan nanti kalian menang apa kalah. Kira-kira kalau lawannya perwakilan dari kelompok 1 itu si A, siapa yang akan saya kirim untuk bertanding gitu. Jadi keputusannya harus dibuat yang matang. Paham ya? Nah, seperti itu. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga melalui pembelajaran sistem pencernaan ini kalian mendapatkan pelajaran berharga, dan melalui kerja tim semoga kalian social skill-nya semakin kaya gitu ya, terutama dalam hal bekerja sama, mengambil keputusan gitu ya, care atau empati dengan temannya seperti itu. Nah, di akhir silakan ditutup dengan doa ketua kelasnya. Demikian, terima kasih Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.